Berawal pada Maret 2020, virus COVID-19 mulai memasuki Indonesia dan pertambahan kasusnya semakin melonjak. Upaya-upaya pemerintah dalam menekan angka kasus COVID-19 sangat beragam. Salah satunya adalah program lockdown. Dengan adanya program tersebut, masyarakat diimbau untuk melakukan segala aktivitas di rumah atau work from home. Seiring berjalannya waktu, dampak COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, namun dampaknya juga dirasakan pada perekonomian masyarakat yang menurun akibat terbatasnya ruang gerak dalam melakukan aktivitas bekerja. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial pada keluarga terdampak COVID-19. Sangat disayangkan, pada November 2020 terungkap kasus korupsi Bansos oleh Menteri Sosial. Di Indonesia, korupsi disebut sebagai budaya bangsa Indonesia dikarenakan sejak dahulu pejabat negara kerap kali mengabaikan aspirasi masyarakat dalam upaya membangun kemakmuran bangsa. Seiring berjalannya waktu, tidak ada pembenahan mengenai kasus korupsi yang sudah disebut budaya oleh masyarakat Indonesia. Sudah beribu-ribu kali mengadakan pemilu, namun tidak ada visi ataupun misi yang terrealisasikan kepada masyarakat. Justru yang ada semakin memakmurkan golongan elit dan memberikan penderitaan kepada golongan bawah. Sebagian masyarakat menilai tingkat korupsi meningkat selama pandemi virus 19. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan sebanyak 39,6% responden menilai korupsi meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Berdasarkan survei via panggilan telepon, sebanyak 13,8% responden menyatakan tingkat korupsi menurun di masa pandemi. Sementara 31,9% responden menyatakan tak terjadi perubahan dan sebanyak 14,8% responden lainnya tidak berpendapat. Hasil survei di masa pandemi menunjukkan orang yang menyatakan korupsi meningkat lebih banyak ketimbang masyarakat yang memiliki persepsi korupsi menurun. Hal tersebut sebagai indikasi persepsi masyarakat terhadap korupsi yang masih negatif, sama ketika sebelum pandemi. Di masa pandemi ini, berapapun jumlahnya, orang yang menyatakan korupsi meningkat masih jauh lebih banyak dibanding yang menyatakan korupsi menurun. Adapun kebutuhan akan transparansi sebagai konsep yang makna keterbukaannya sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi menyangkut berbagai aspek kehidupan di bidang politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan kebudayaan. Tumbuh dan berkembangnya transparansi hanya dimungkinkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral di segala bidang. Hanya dalam masyarakat transparan, keadilan dapat ditegakkan. Ketiadaan transparansi telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan merugikan masyarakat. Ketidaktransparan telah menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menumbuhkan ketidakadilan dan membuat ketidakberdayaan hukum dan perundang-undangan. Ketiadaan transparansi juga telah menyuburkan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan di sektor swasta, sektor publik maupun kehidupan masyarakat yang lebih luas. Disadari bahwa proses mewujudnya masyarakat yang transparan memerlukan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Proses ini perlu secepatnya dimulai dan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sektor-sektor yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam hubungan ini, momentum reformasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk mendorong terwujudnya sistem integritas nasional, diperlukan sebuah organisasi independen dan terbuka bagi setiap penduduk. Untuk itu, dipandang perlu untuk mendirikan organisasi dengan kesadaran dan kepedulian sebagaimana diuraikan di atas dengan nama Masyarakat Transparansi Indonesia. Di sisi lain, ICW menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2020. Sepanjang tahun, lembaga anti rasuah dinilai lebih banyak mengumbar kontroversi ketimbang menunjukkan prestasi. Mulai dari menurunnya jumlah tangkap tangan, kegagalan meringkus buronan, problematika kepemimpinan komisioner, termasuk pelanggaran etika, sampai pada minimnya mengusut perkara besar. Hal ini
memperparah keadaan di mana alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Dengan keberadaan era digital, masyarakat sering memanfaatkan smartphone sebagai acuan dalam berbagai bidang kehidupan yang bisa dibilang dunia berada di dalam lipatan di mana selalu bisa memantau berita-berita luar negeri tanpa harus keluar negeri. Umumnya, pada smartphone, terdapat banyak varian aplikasi, misalnya saja aplikasi untuk mengedit foto, menghubungi sahabat ataupun kerabat, hingga mengetahui berita politik yang terbarukan dari seluruh belahan dunia. Tidak bisa disangkal bahwa smartphone menjadi bagian hidup dari masing-masing individu karena mereka memanfaatkannya sebagai bisnis untuk menyambung hidup dan lainnya. Namun, belum ada aplikasi yang berfungsi sebagai penampung aspirasi atau pendapat masyarakat tentang kinerja pemerintah. Masalah utama terletak pada pemerintah Indonesia ialah penyimpangan fungsi dan kewenangan pemerintah yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan fungsi seharusnya. Hadirlah Aksara sebagai bala bantuan masyarakat kecil atau golongan bawah dalam menampung aspirasinya dan memberikan informasi terbarukan mengenai kinerja pemerintah selama pandemi COVID-19. Dengan begitu, masyarakat dari golongan manapun akan terbantu dalam mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memajukan bangsa dan memberantas korupsi yang menjadi masalah turun-temurun dalam bangsa. Nah, dengan terciptanya aplikasi pemantau kinerja pemerintah ini, diharapkan masyarakat Indonesia mau untuk memberikan saran maupun keluhan terhadap kinerja aparat pemerintahan demi stabilitas negara di berbagai aspek kehidupan.